tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa dan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Pantai berbisik-bisik Raja Klana memuja pulau dan indah bermain. Tanah airku, Indonesia. Indonesia. Halo anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan Ibu Maria Herawati. Apa kabarmu hari ini? Semoga Ibu menjumpai kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Salam PJTN. Merdeka! Anak-anak, betapa indahnya alam Indonesia ini. Alam menyediakan tanah yang begitu subur dengan kekayaan alam yang luar biasa. Tapi semua keindahan alam yang ada di hadapan kita ini tidak kita dapat secara cuma-cuma, tetapi butuh sebuah pengorbanan dan kerja keras. Maka sesuai dengan subtema kita kali ini, yaitu membahas pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, Ibu sengaja membawa kalian ke alam terbuka ini sekaligus sebagai bentuk bersyukur atas alam yang sudah diberikan kepada kita. Nah, untuk mencapai tujuan, manusia itu harus bekerja sama dan membutuhkan orang lain. Seperti halnya Bapak Ibu. Ketika beliau menanam padi, beliau membutuhkan orang lain. Itu juga halnya ketika padi ini nanti siap dipanen atau jagung yang ada di sekitar kita ini siap dipanen, maka mereka saling bergotong royong untuk menyelesaikan tugas itu. Nah, lalu bertanya, Bu, apa sih sebenarnya manfaat gotong royong atau bekerja sama itu? Nah, manfaatnya adalah pertama, akan terjalin rasa persaudaraan dan keakraban. Mengapa Ibu katakan seperti itu? Karena saat bekerja ada canda tawa, ada canda ria, makan bersama. Nah, itu yang Ibu maksudkan dengan akan terjalin keakraban. Yang kedua, pekerjaan yang berat, ini pekerjaan berat anak-anak ya, akan menjadi ringan. Dan yang lebih penting adalah cepat selesai. Ya, jadi pekerjaan itu akan cepat selesai. Lalu, anak-anak dan Ibu itu bisa melakukan yang namanya gotong royong dalam bentuk yang sederhana, yang bisa kita mulai di rumah atau di sekolah. Apa bentuknya, Bu? Dengan cara kita menanam tanaman yang berbentuk bunga-bunga di rumah kita, juga menanam di sekolah. Nah, apakah habis dengan menanam saja? Tidak. Tentu kita harus merawatnya seperti Bapak ini, ya. Dia mencabut rumput-rumput liar di antara padi-padinya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita menanam di rumah, menanam bunga, jangan lupa bahwa kita juga harus memeliharanya dengan cara apa? Dengan cara disiram, dengan cara diberi pupuk, dengan tujuan apa? Agar tumbuhan yang kita tanam tadi tetap tumbuh subur. Oke? Anak-anak, tumbuhan berkembang biak dengan banyak cara. Tahukah kamu bagaimana caranya tumbuhan berkembang biak? Cara tumbuhan berkembang biak yaitu dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Mari kita bahas satu-satu. Pertama, tumbuhan berkembang biak dengan biji. Anak-anak lihat gambar di sini. Ibu sudah memperlihatkan bunga apa nih? Bunga matahari. Nah, bunga matahari dimulai dengan menanam bijinya dulu, ya.
biji ditanam lalu berkembang menjadi camba, camba menjadi bakal bunga yang kecil, kemudian membesar dan menghasilkan bunga matahari yang sangat indah, ya. Ini lihat keindahan bunga matahari. Lalu yang kedua, ini ada biji dari pohon atau buah jeruk, ya. Buah jeruk itu ada biji di dalamnya. Nah, ketika biji ini ditanam, maka menghasilkan pohon. Pohon ini nanti akan menghasilkan apa? Menghasilkan lagi buah-buah jeruk yang banyak. Begitulah proses perkembangbiakannya terus menerus. Kemudian, nah kita lihat, ini ada biji buah alpukat. Nah, ini biji buah alpukat. Biji buah alpukat ini nanti ditanam akan menghasilkan pohon alpukat. Pohon alpukat ini nanti akan menghasilkan buah-buah alpukat yang banyak. Begitu seterusnya proses perkembangbiakan pohon alpukat. Anak-anak, biji jagung ditanam kemudian akan tumbuh menjadi pohon jagung. Anak-anak lihat di sini pohon jagung yang sangat banyak. Nah, pohon jagung ini nanti kemudian setelah tua akan dipanen menjadi jagung kembali yang bisa kita konsumsi atau dijual. Anak-anak, kali ini kita akan melihat tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas. Nah, anak-anak lihat di sini ada pohon pisang. Pohon pisang itu berkembang biak dengan cara tunas. Di mana tunasnya? Tunas akan tumbuh di sela-sela pohon induknya. Ini yang dimaksud dengan tunas. Nanti tunas-tunas ini akan tumbuh banyak. Jadi, pisang berkembang biak dengan cara tunas. Selain pohon pisang, pohon bambu juga berkembang biak dengan cara tunas. Yang mana tunasnya, Bu? Mari kita lihat. Ini adalah tunas-tunas muda dari pohon bambu. Tunas-tunas ini nanti akan berkembang menjadi pohon bambu yang tinggi. Nah, tunas yang muda ini juga pun dapat dibuat menjadi sayuran. Kalau di pasar namanya sayur rebung. Perkembangbiakan berikutnya adalah melalui umbi. Apa itu umbi? Umbi adalah bagian dari tumbuhan yang menggelembung yang berada di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar, contohnya adalah ketela pohon. Dari akar ketela pohon ini akan tumbuh umbi yang dapat dimakan. Berikutnya adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Contohnya adalah ketela rambat dan kentang. Nah, kemudian ada yang namanya umbi lapis. Contohnya apa, Bu? Umbi lapis itu, nih, bawang bombay yang digunakan mama biasanya untuk memasak, dicampurkan bumbu masakan. Nah, bawang bombay dikatakan umbi lapis karena di dalamnya ini berlapis-lapis. Nih. Nah, perkembangbiakannya dengan umbi lapis. Caranya bagaimana? Bawang bombay ini ditanam lalu akan menghasilkan pohon bawang bombay. Begitu berikutnya, di samping bawang bombay ada juga bawang merah. Nih lihat, ketika ibu potong bawang merah ini akan nampak dia berlapis-lapis, maka dikatakan umbi lapis. Berikutnya, contoh yang ketiga adalah bawang putih. Nih, bawang putih juga termasuk tumbuhan yang perkembangbiakannya melalui umbi lapis. Oke, yang berikutnya itu dengan cara spora. Ya, spora. Tumbuhan paku. Nah, di balik tumbuhan paku ini ada spora. Spora itu berbentuk seperti debu-debu halus, ya, yang ada pada tumbuhan paku. Nanti spora ini akan jatuh ke tanah lalu membentuk tumbuhan baru, ya, anak-anak ya. Jadi tumbuhan paku berkembang biak dengan cara spora. Nah, di Indonesia anak-anak ada yang namanya Puspa Indonesia. Apa itu Puspa Indonesia? Puspa Indonesia adalah bunga yang menjadi ikonnya bangsa Indonesia. Apa saja, Bu? Nah, mari kita lihat di antaranya. Ini hanya di antaranya ya, yaitu bunga melati, ada bunga anggrek bulan terutama, dan yang berikutnya adalah bunga bangkai. Loh, kok dikatakan bunga bangkai, Bu? Iya, karena baunya sangat menyengat dan mengundang lalat untuk hinggap di atasnya. Ya, nama ilmiahnya Rafflesia arnoldi. Ini anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan, kita sudah melihat bagaimana video klip kita yang pertama tadi tentang berbicara tentang tumbuhan. Dari tumbuhan-tumbuhan itu dapat dihasilkan bermacam-macam biji. Nah, biji-biji itu dapat digunakan sebagai bahan makanan, dapat juga dijadikan sebagai bahan keindahan. Ya, salah satu contohnya adalah mozaik. Nah, mari kita lihat. Mozaik yang indah
itu dapat kita bentuk. Nah, dari biji-biji menjadi mozaik kupu-kupu. Kupu-kupu diberikan dulu apa? Sketsa kupu-kupu, lalu ditancapkan, ya, diberi lem lalu ditancapkan biji-biji. Di sini ada biji kacang hijau, biji kacang kedelai, biji jagung, biji beras. Nah, menghasilkan mozaik kupu-kupu yang indah. Lalu dari biji-bijian ada juga bagian dari tumbuh-tumbuhan yang bisa digunakan untuk keindahan mozaik juga. Contohnya apa, Bu? Nah, daun-daun yang kering. Nah, apakah anak-anak membayangkan kalau yang Ibu tunjukkan ini adalah hasil karya dari daun-daun yang kering? Ya, ini hasil karya dari daun-daun yang kering. Nah, ketika ditata rapis menjadi sebuah mozaik. Mozaik apa ini anak-anak? Ya, tumbuhan burung anak-anak, ya. Nah, demikianlah bahwa alam menyediakan begitu banyak keindahan tumbuhan yang banyak bisa dimanfaatkan. Dari daunnya, dari buahnya, dari batangnya, dari akarnya, dari bunganya. Jadi hampir semua bagian tumbuhan itu dapat digunakan. Apakah semua tumbuhan itu bisa dimakan, Bu? Jawabannya tidak, ya. Karena ada bagian yang bisa dijadikan makanan, ada juga yang bisa dijadikan hanya untuk keindahan saja, contohnya bunga-bunga, ya. Oke anak-anak, nah sekarang mari kita lanjut dengan pembelajaran matematika. Kita menggunakan bahan-bahan yang ada di alam untuk mengerjakan soal-soal berikut. Mari saksikan. Anak-anak, pembagian dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, yaitu cara pengurangan berulang. Yang kedua adalah dengan cara bersusun. Nah, mari kita lihat contoh yang pertama. Di sini Ibu sudah menyiapkan 12 biji kacang. 12 biji kacang ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagaimana caranya? Mari kita lihat, ya. 12 biji kacang ini kita ambil dua kita tempatkan pada tempat yang tersedia. 2 di tempat pertama, 2 di tempat yang kedua, pindah lagi 2, lagi 2, di sini 2, lalu 2 sampai habis. Berapa hasilnya? Mari kita lihat. Kita lihat di tempat yang pertama, 2, 4. Di sini ada 6 biji kacang. Di sini juga ada berapa? Ada 6. Nah, ternyata 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Maka kita dapat menjawab di sini 12 dibagi 2 hasilnya 6. Gampang kan? Nah, lalu kita menuju kepada cara yang kedua. Cara yang kedua, mari kita lihat di lembaran ini, ya. Ibu kasih contoh, 64 dibagi, ya, 64 dibagi 4. Oke. Penyelesaiannya seperti apa dengan cara bersusun itu? Mari kita lihat. 64 di dalam, lalu dibagi 4. Nah, sekarang lihat. Yang kita mulai adalah dari angka puluhan dulu. 6 dibagi 4. Bisa enggak 6 dibagi 4? Bisa. Cuma tidak ada perkalian 4 yang hasilnya 6. Lalu caranya seperti apa, Bu? Nah, kita cari perkalian yang mendekati angka 6. 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. Kalau 2 kali 4 itu sudah lebih. Maka coba kita catat. 1 kali 4, 4. Ya. 2 dikali 4, 8. Oh, sudah lebih. Saya ambil 1 ini. Nah, 1 dikali 4 sama dengan 4. Lalu dikurang. Nah, 6 dikurang 4 berapa? 2. Tulislah 2 di sini. Lalu 2 ini, bisakah dia membagi 4? Tidak bisa karena kecil nilainya. Maka kita butuh bantuan. Bantuan berapa? Bantuan satuan tadi yang ada di belakangnya. Satuan, ayo beri bantuan. Turun dia. Nah, menjadilah angka 24. Yang tadinya hanya angka 2. Lalu 24 ini sudah bisakah membagi angka 4? Bisa. Sekarang cari perkalian 4 yang hasilnya 24. Udah kelas 3 ya, harus tahu perkalian. Berapa? Ya, 6 dikali 4 sama dengan 24. Oke, berarti 6. Nah, lalu kita kurangi lagi. Dari belakang ya pengurangannya. 4 dikurang 4 berapa? 0. 2 dikurang 2, 0. Masih ada tersisa? Tidak. Kalau hasilnya sudah 0 berarti sudah tidak ada pembagian lagi. Maka hasil dari 64 dibagi 4 sama dengan 16. Oke, menjadi lebih gampang kan? Nah, bagaimana
Kalau sekarang 3 angka. Nah, ini tadi 2 angka ya. 64 dibagi 4. Sekarang kita beralih kepada 3 angka. Oke, cut. Nah, bagaimana pembagian bilangan dengan 3 angka? Di kertas ini Ibu sudah tulis ya. Contohnya 684 dibagi 4. Masih dengan cara yang pertama tadi. Kita buka kurung. 684 dibagi 4. Kita mulai dengan angka yang di depan dulu. 6 bisakah dibagi 4? Bisa. Tetapi tidak ada perkalian 4 yang hasilnya 6 ya. Mendekati. Di kelas 2 kita sudah pelajari itu teknik-teknik itu ya. Tinggal pengembangannya. Oke, di sini sama dengan 1. Karena 1 dikali 4, 4. Nah, kalau kita pilih 2, sudah lebih ya anak-anak ya. Dikurang. 6 dikurang 4 berapa? 2. 2 ini bisakah membagi 4? Tidak bisa. Turunlah bantuan. Bantuan turun. Di belakang angka 6 ada 8. Nah, sekarang jadilah dia 28. 28 bisa dibagi 4 enggak? Bisa. Berapa perkalian 4 yang hasilnya 28? 7. Bagus. 7 dikali 4 sama dengan 28. Dikurangi lagi ya. 8 dikurang 8, 0. 2 dikurang 2, 0. Apakah sudah habis ini Bu cara mengerjakan? Belum anak-anak. Kenapa? Ada satuan masih. Ini 4 ini belum dibagikan dengan 4 ini. Turunlah bantuan ini ke bawah dia. Nah, sekarang menjadi angka 4. 4 ini dibagi dengan 4 ini. Nah, 4 dibagi 4 hasilnya berapa? Ya, 1. Satunya kita taruh di sini. Karena 1 dikali 4, dibalik ya, 1 dikali 4 sama dengan 4. Berada di sini, baru dikurangi. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Masih Bu? Habis, karena sudah tidak ada lagi angka yang harus dibagi dengan angka 4. Jadi 684 dibagi 4 kesimpulannya adalah 171. Nah, oke. Ini hasilnya. Oke anak-anak, selamat mengerjakan latihan-latihan yang Ibu berikan di dalam Google Classroom ya. Semoga apa yang Ibu ajarkan hari ini dengan cara yang sederhana ini di alam terbuka dapat membantu anak-anak untuk menyelesaikan soal-soal di rumah. Selamat belajar. Anak-anak, tanpa terasa kita sudah di penghujung tema 1. Ibu sudah menyajikan 4 video pembelajaran dari subtema 1 sampai dengan subtema keempat. Dengan berakhirnya pelajaran matematika tadi, maka berakhir pula rangkaian video pembelajaran keempat kita untuk hari ini. Semoga video-video yang Ibu sajikan dapat membantu anak-anak untuk daring atau belajar di rumah. Anak-anak, dari tempat ini Ibu mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama video pembelajaran yang Ibu sajikan. Ibu berharap anak-anak sungguh menggunakan waktu belajar dengan baik, sehingga waktunya ketika kita tatap muka, anak-anak dapat mengerti dari video-video pembelajaran yang sudah Ibu sajikan. Akhir kata, Ibu mengucapkan salam sehat untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali. Salam kangen dari Ibu. Dah.